Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Rahmawati dari Dedi Keperawatan ingin menjelaskan sedikit tentang anti korupsi. Korupsi atau rasuah dalam bahasa Latin corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Penyebab terjadinya korupsi, sifat rakus atau tamak yang dimiliki oleh manusia, gaya hidup yang konsumtif, moral yang kurang kuat, politik, hukum, ekonomi, organisasi. Jenis-jenis korupsi. Pertama, perbuatan yang merugikan negara. Perbuatan yang merugikan negara dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara, serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. 2. Suap. Dwi menjelaskan pengertian suap adalah semua bentuk tindakan pemberian uang atau menerima uang yang dilakukan oleh siapapun, baik itu perorangan ataupun badan hukum atau korporasi. Ketiga, gratifikasi. Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Keempat, penggelapan dalam jabatan. Kategori ini sering juga dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan. Kelima, yaitu pemerasan dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Keenam, perbuatan curang. Melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau keuangan negara. Ketujuh, benturan kepentingan dan dalam pengadaan. Pengadaan adalah kegiatan untuk bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh instansi atau perusahaan. Dampak yang ditimbulkan akibat korupsi. 1. Dampak korupsi terhadap aspek ekonomi. Penurunan produktivitas dan lambatnya pertumbuhan ekonomi, rendahnya kualitas barang dan jasa produksi bagi publik, menurunnya tingkat pendapatan suatu negara, menurunnya kepercayaan dari para investor, keterbelakangan perekonomian negara. 2. Dampak korupsi terhadap aspek sosial dan kemiskinan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, terhambatnya dalam mengetes kemiskinan, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, kurangnya solidaritas sosial. Ketiga, dampak korupsi terhadap aspek politik dan demokrasi. Hilangnya kepercayaan publik terhadap partai politik, munculnya pemimpin yang korupsi, hancurnya kedaulatan rakyat. Contoh beberapa kasus korupsi yang terbesar di Indonesia. Yang pertama, mantan Presiden RI Soeharto merugikan negara 490 triliun. Dikutip dari Global Corruption Report yang dirilis lembaga Transparency International pada tahun 2004 silam, Soeharto diduga sebagai tokoh paling korup di dunia. Ia diduga telah memperkaya diri dan keluarganya dengan memanfaatkan sumber daya negara melalui kebijakan-kebijakannya. Tindakan korup penguasa itu semakin langgeng dengan dibungkamnya kebebasan pers. Ketika pers mengungkapkan perilaku korup di lingkungan Soeharto, akan banyak konsekuensi yang akan diterima mereka. Salah satu adalah pembedelan media itu sendiri. Total harta negara yang masuk ke kantong keluarga cendana diduga mencapai 490 triliun. Jumlah yang sangat fantastis. Aset mereka pun diduga ada di mana-mana, termasuk di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bali. Kedua, kasus Kota Waringin Timur. Kerugian negara mencapai 5,8 triliun.
KPK pada awal 2019 ini menetapkan Bupati Kota Waringin Timur sebagai tersangka kasus korupsi. Supian Hadi dikutip dari CNN padahal sedang menjalankan pemerintahan di periode kedua. Ia diduga telah menyalahgunakan jabatan demi memperkaya diri sendiri, orang lain, hingga korporasi. Supian diduga telah menerima suap guna mempermudah perizinan tambang untuk 3 perusahaan. Ketiganya adalah PT Fajar Mentaya Abadi, PT Billy Indonesia, dan PT Aries Iron Mining. Politisi PDIP ini kabarnya menerima Toyota Land Cruiser senilai 710 juta, Hummer H3 senilai 1,3 miliaran, dan uang sebesar 500 juta sebagai pelicin untuk memuluskan persekongkolan jahat itu. Meski suap yang diberikan jumlahnya miliaran, tapi kerugian yang dialami negara mencapai triliunan rupiah. Diperkirakan negara dirugikan sekitar 5,8 triliun jika dihitung dari kerusakan lingkungan, kerusakan hutan, dan hasil produksi tambang bauksit. Kasus BLBI kerugian negara mencapai 3,7 triliun. Kasus korupsi yang satu ini sampai sekarang belum mendapatkan kejelasan, padahal terjadinya sudah sejak krisis moneter tahun 1997 sampai 1998. Korupsi ini dinilai telah merugikan negara setidaknya 3,7 triliun rupiah. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) merupakan program bantuan dana talangan yang diberikan pemerintah kepada 48 bank yang saat itu terdampak krisis. Dikutip dari BBC, total dana yang dikucurkan saat itu mencapai 144 triliun, tapi sayangnya sebagian besar dana tersebut diselewengkan. Bagi bank yang telah mengembalikan pinjaman akan mendapatkan surat keterangan lunas SKL, tapi lagi-lagi banyak bank yang sudah menerima SKL padahal belum mengembalikan dana bantuan. KPK sendiri menetapkan Syarifuddin Tumenggung, mantan Kepala Badan Penyihatan Perbankan saat itu sebagai tersangka. Kasus EKTP kerugian mencapai 2,3 triliun. Kasus korupsi EKTP juga menjadi yang paling fenomenal beberapa tahun belakangan. Bagaimana tidak, seorang terpidananya yakni Setia Novanto beberapa kali berulah, bahkan setelah dipenjara sekalipun. Setia Novanto yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Golkar sempat beberapa kali bersandiwara sebelum akhirnya ditangkap. Ia sempat pura-pura sakit, pura-pura kecelakaan, kini harus mendekap selama 16 tahun di balik jeruji besi. Setia Novanto dinilai telah menyalahgunakan wewenang dan kedudukannya di DPR untuk meloloskan besaran anggaran proyek EKTP menjadi senilai 5,9 triliun. Ia juga meminta pengusaha beserta konsorsium pengerjaan proyek memberikan komisi sebesar 5% untuk beberapa anggota DPR. Negara pun diperkirakan telah merugi sekitar 2,3 triliun. Kasus proyek Halembang kerugian mencapai 700 miliar. Kasus yang satu ini banyak menyeret kader-kader Partai Demokrat. Proyek Hamlambang merupakan proyek pusat pendidikan, pelatihan, dan sarana olahraga nasional. Dibangun sejak Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng. Hingga kini proyek tersebut terbengkalai dan mangkrak. KPK pun mengendus adanya penyelewengan dana pembangunan. Beberapa pejabat dinilai telah memasukkan uang anggaran ke kantong pribadinya. Oleh karenanya, beberapa orang ditetapkan sebagai tersangka. Beberapa di antaranya adalah Andi Malarangeng dan Ketua Umum Demokrat yang saat itu adalah Anas Urbaningrum. Kerugian yang dialami negara mencapai 706 miliar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.